Kita lihat dulu yuk fakta ibu muda yang mengaku diperkosa tapi justru ia melecehkan anak-anak di Jambi. Pemirsa, ada total korban 17 anak saat ini, 7 perempuan dan 10 anak laki-laki. Pelecehan dilakukan pada saat korban ini sedang bermain PlayStation yang ia rentalkan. Ia juga diduga kerap meminta anak-anak tersebut untuk menyentuh alat kelamin dari tersangka atau alat vital dari tersangka, pemirsa. Dan para korban akhirnya melapor bahwa pelaku ini memang memaksa mereka untuk melakukan pelecehan seksual. Ya, pelaku memiliki kecenderungan perilaku menyimpang, diduga ini karena kerap melukai diri sendiri. Mungkin saya ke Mas Jasra, benarkah bahwa memang ada keterangan dari suami bahwa tersangka ini memang pernah menyakiti dirinya dengan menyayat dirinya sendiri? Begitukah temuan KPAI? Ya, jadi informasi yang kita dapatkan gitu ya, jika istrinya jika suami tidak mau melayani berhubungan badan gitu, maka dia mengancam membunuh anaknya gitu ya, kemudian menyayat tangannya gitu ya. Jadi saya kira ini memang betul-betul pelaku pedofilia gitu ya, yang dengan korban sebegitu banyak gitu. Nah, kemudian yang kedua, informasi yang kita dapatkan di teman-teman P2 TP2 juga melihat memang lingkungan yang longgar gitu ya, itu juga dimanfaatkan juga oleh pelaku ini untuk merekrut ya, dan melihat bagaimana kesukaan anak dari PlayStation gitu, kemudian memanggil anak itu satu-satu ke ruangan kamarnya gitu ya. Jadi memang betul-betul direncanakan gitu ya. Jadi ya memang kita praduga tidak bersalah tetap prinsip-prinsip itu, tapi beberapa kasus yang kita lihat kalau sudah jumlahnya banyak gitu ya, itu memang kepolisian pasti memberikan hukuman maksimal. Baik. Gitu ya. Dokter, apakah ini juga bisa memperkuat penyelidikan mengenai dugaan dia menyakiti dirinya sendiri, dia sebagai pelaku ataukah sebagai korban, atau ada cara lain tidak? Karena ini kan sedang pemeriksaan kejiwaan ya, Dok ya? Ya, jadi kalau sekarang ini sedang didalami kejiwaannya, bahwa apakah ditemukan masalah di emosinya, atau masalah di pola pikirnya, atau masalah di tindakannya, tentu itu akan menjadi satu paket bahwa oh individu ini memang ada kelainan-kelainan, oh individu ini memang ada penyimpangan-penyimpangan. Tapi kalau tadi dikaitkan bahwa ini dari sisi hukumnya, bahwa tentu dihubungkan dengan kelainan jiwa berat biasanya. Kelainan jiwa berat itu pola pikirnya atau kognitifnya ada satu gangguan yang tidak mampu berpikir ke depan, tidak mengetahui bahwa ada yang salah dan benar dengan dirinya, tidak bisa berpikir bahwa apa tindakannya itu akan mendapat hukuman, tindakan ini akan mencelakakan dirinya, bahwa yang dilakukan itu biasanya spontan dan tidak berulang. Kalau itu sesuatu yang direncanakan dan bisa berulang dengan pola yang sama, rasanya itu bukan gangguan pola pikir yang berat. Jadi kalau seperti itu memang kelainan jiwa, tetapi kelainan jiwa yang cakap untuk berpikir. Cara mengetahui orang punya gangguan atau kelainan seksual atau mungkin atau hypersex itu, bagaimana sih, Dok? Dari apa biasanya? Ya, memang ada suatu range spektrum ya, bahwa kalau misalnya bahwa kalau ahli seksual akan mengatakan bahwa hubungan seksual itu kira-kira sehari bisa sekali 2 kali. Kalau seminggu ya kira-kira 3 kali. Jadi ada suatu range. Tentu itu juga dihubungkan karena berhubungan seksual itu dikaitkan dengan partnernya. Tentu bahwa kalau bisa melayani tentu segitu juga oke. Tapi kalau sudah berlebih tentu itu akan ini artinya bahwa memang sudah berlebih, dosisnya sudah berlebih. Oke, nah Mas Heri, kalau dalam hukum pidana untuk pelaku dengan kasus seperti ini, 17 anak menjadi korbannya, kira-kira apa ancaman hukuman? Atau mungkin bisa tidak sih ini gugur oleh hukum karena mungkin kondisi kejiwaan pelaku di saat ini terganggu? Iya, kalau kita melihat kasus ini sudah naik ke tahap penyidikan ya, maka kita menunggu prosesnya. Kalau menurut saya yang paling tepat kalau memang sudah lewat penyidikan, maka pengadilan lah yang berhak menentukan memang apakah benar orang ini ada alasan menghapus pidananya atau tidak. Tapi kalau kita melihat sekali lagi pada fakta ada polarisasi, kemudian jumlah dari korban dan cara berpikir yang bisa dikatakan sangat kompleks begitu ya. Dia bisa memanggil orang, mengetahui apa kesenangan orang, itu saya rasa sesuatu yang sudah by design. Dan yang by design tadi
kalau dikaitkan dengan apa dari keilmuan Pak Dokter, itu kan sebenarnya sesuatu yang sudah bisa difikirkan. Berarti dia tahu juga akibat dari perbuatannya. Nah, kalau kita bicara dalam konteks hukum itu ada namanya willing and wantons. Dia berniat, dia mengetahui, dia menginginkan hal itu. Maka pengetahuan dia terhadap hal itu sesungguhnya sebenarnya sudah ada. Bagaimana cara dia melancarkan modusnya tadi. Ini kan bukan sesuatu yang sangat mudah untuk dilakukan oleh orang yang tidak punya tidak punya pemikiran yang memang ingin bertujuan melakukan satu tindak pidana ya. Walaupun dia mungkin beranggapan ya saya nggak tahu ada undang-undang itu, tapi dalam konteks ini kan bahwa ini perlindungan hukum bagi anak itu menurut saya sudah sangat gencar dilakukan pemerintah. Bahkan kalau kita lihat di Undang-Undang Perlindungan Anak sendiri dari tahun 2002, Mbak Caca, bahkan diperbarui terus karena melihat mungkin dari signifikansi kasus-kasus terhadap anak ini semakin hari semakin meningkat dan semakin kompleks. Kompleksnya apa? Tidak hanya melihat dari satu orang pelaku yang bisa menghasilkan belasan mungkin puluhan korban saja, tapi kemudian levelnya itu semakin mengkhawatirkan. Dulu yang mungkin range-nya korban itu mungkin 15 tahun atau 15 tahun ke bawah sampai ke 12 tahun, sekarang bisa di bawah itu. Nah, ini kan masa depan seorang anak dipertaruhkan di sana dan negara harus hadir menurut saya dalam hal ini. Mas Jasra, kalau dari pantauan KPAI kita tidak tahu kasus ini memang ini baru pertama kali terjadi atau jangan-jangan fenomena gunung es banyak tapi tidak terungkap. Ya, dalam kajian kita termasuk juga para aktivis anak ya, ya kasus kekerasan terhadap anak itu memang fenomena gunung es ya. Jadi terungkap itu hanya sebagian kecil gitu ya. Dan rata-rata memang pelakunya orang terdekat gitu ya, orang tua, kemudian ini ya tetangganya gitu ya, yang saya kira mengetahui betul gitu bagaimana melihat relasi kuasa itu bisa dimanfaatkan gitu ya. Nah kemudian yang kedua kasus perempuan menjadi pelaku sebetulnya sudah 2 di tahun ini. Sebelumnya ada di Januari itu terungkap di NTT ya, seorang ibu di mana suaminya merantau, kemudian ada anak laki-laki 16 tahun ya jangan juga diajak berhubungan badan gitu. Jadi karena anak ini nggak mau kemudian dilaporkan kepada polisian. Jadi saya kira relasi kuasa ini juga mendorong, di samping juga karena ini slim area ya, artinya daerah padat, kumuh ya, kita tahulah bagaimana situasi kemampuan orang tua mengasuh, mengawasi, dan termasuk juga ketika anak-anak bermain nongkrong di mana gitu itu kan harus dipetakan. Kita berharap dengan kasus Jambi ini semua tempat-tempat yang katakanlah tidak layak untuk anak harus segera dilakukan upaya-upaya yang tempat yang aman dan nyaman bagi anak. Termasuk juga ya katakanlah tempat-tempat yang rental PS atau apapun bentuknya gitu ya. Yang ini kerentanan-kerentanan itu kan harus ditutup ya, sehingga kasus ini tidak berulang di masa yang akan datang gitu. Saya nggak kebayang Dokter Danardi ya, ini bagaimana orang tua menghadapi, karena anak saya umur 10 tahun itu kecil sekali, bahkan ada korbannya umur 8 tahun. Traumatic healing seperti apa yang sebaiknya dilakukan dan butuh berapa lama dokter untuk menghilangkan trauma ini? Jadi pada prinsipnya bahwa suatu kelainan seksual, kalau misalnya terjadi kelainan seksual itu bukanlah faktor eksternal. Jadi misalnya saja bahwa kemudian kok si anak ini kemudian menyukai wanita dewasa atau sebaliknya bahwa menyukai anak kecil, tentu itu bukanlah dikarenakan trauma atau faktor yang, tapi bahwa secara genetik itu sudah tercetak di awal sebagai bibit, dan kemudian perlakuan itu ibaratnya memberi pupuk, kemudian makin menyukai bahwa tindakan seperti ini pada anak-anak, pada orang dewasa itu makin disukai. Termasuk juga hubungan homoseksual itu juga bukanlah dipicu dari faktor luar, tapi bahwa dari dalam itu secara genetik sudah tercetak sebelumnya. Jadi masih ada harapan mereka untuk bisa sembuh dari trauma menurut korbannya? Menurut saya kalau itu ada paksaan dari faktor luar, insya Allah tidak terlalu lama untuk disembuhkan. Dokter Danardi terima kasih banyak, Mas Jasra terima kasih, Mas Heri terima kasih. Kita tunggu nanti bagaimana perkembangan lanjut dari kasus ini pemirsa. Sesaat lagi sejumlah informasi lainnya akan saya hadirkan untuk Anda, diantaranya adalah mengenai gempa yang terjadi di Turki dan Suriah. Berapa banyak jumlah korban dan bagaimana kondisi warga negara kita sesaat lagi.